Praktek kerja lapangan adalah kegiatan yang dilakukan seorang mahasiswa sebelum masuk ke dalam dunia kerja nyata untuk mendapatkan pengalaman yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan etika pekerjaan serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Praktek kerja lapangan kami laksanakan di PTPN 4 Kebun Balimbingan Afdeling 1 dengan luas areal kebun 523 hektar. Sejarah Balimbingan. Berikut adalah sejarah kebun Balimbingan yang dibuka pada tahun 1918 oleh perusahaan Belanda Handelsvereniging Amsterdam yang kemudian pada Oktober 2014 menjadi PT Perkebunan Nusantara 4 atau Persero. Apel pagi merupakan kegiatan rutin harian untuk memaparkan kegiatan satu hari kerja yang kemudian dilanjutkan dengan gotong royong. Pembibitan free nursery dan nursery. Luas areal pembibitan kelapa sawit kebun Balimbingan yaitu 9,8 hektar. Sebelum pembibitan, dilakukan persiapan lahan areal yang akan digunakan sebagai tempat pembibitan. Dilakukan pengisian media tanam pada polybag yang akan digunakan dalam pembibitan. Peran nursery. Bibit yang digunakan berasal dari PPKS dan Sofindo. Dilakukan selama lebih kurang 3 bulan hingga bibit berdaun 2-3 helai sebelum pindah tanam ke main nursery. Selanjutnya yaitu pembibitan main nursery. Pembibitan main nursery dilakukan selama 11-12 bulan dengan jarak tanam 70 x 70 cm sampai dengan 100 x 100 cm. Pemeliharaan yang dilakukan pada main nursery yaitu dengan penyiraman irigasi drip pada pagi dan sore hari, serta pemupukan pada sore hari. Selanjutnya dilakukan kegiatan pemancangan yaitu menentukan titik tanam kelapa sawit menggunakan ajir. Kegiatan selanjutnya dilakukan pembuatan lubang tanam menggunakan alat berupa hole digger dengan ukuran 60 x 60 cm. Pemupukan dasar dilakukan sebelum penanaman kelapa sawit yang berfungsi untuk menggemburkan tanah yang menggunakan pupuk dolomit, pupuk granny, dan pupuk rock fosfat dengan perbandingan 2:4:1. Kegiatan selanjutnya yaitu dilakukan pengangkutan bibit kelapa sawit yang telah melalui tahapan seleksi. Pengangkutan bibit kelapa sawit ke lahan penanaman dapat menggunakan mobil ataupun truk. Pada kegiatan penanaman, terlebih dahulu polybag plastik disobek melingkar, kemudian dimasukkan bibit ke dalam lubang tanam secara hati-hati dan ditimbun kembali dengan tanah di sekitarnya menggunakan cangkul. Penanaman kacang penutup tanah atau Mucuna bracteata di kebun Balimbingan ada yang menggunakan mulsa dan tidak. Bahan tanam yang digunakan pada mulsa plastik yaitu berasal dari benih. Penanaman Mucuna yang tidak menggunakan mulsa plastik, bahan tanamnya berasal dari bibit. Kastrasi yaitu membuang semua bunga yang muncul hingga awal TBM 3 menggunakan dodos dengan mata pisau berdiameter 5 hingga 7 cm. Pendongkelan yaitu mendongkel gulma berupa anak kayu. Kemis yaitu pengendalian gulma yang terdapat di areal tanaman. Sebelum kemis dilakukan pencampuran herbisida glifosat dengan air sesuai dosis. Kemis dilakukan pada pagi hari menggunakan knapsack sprayer listrik dengan ukuran 16 liter.
Kegiatan selanjutnya yaitu garuk piringan, yaitu membersihkan piringan dari gulma menggunakan cangkul. Global telling, yaitu pembuatan titik global yang berfungsi untuk mengawasi sejak dini serangan ulat kantong yang ada di lapangan. Pengendalian hama Oryctes, yaitu menggunakan insektisida Capture 100 EC. Sedangkan pengendalian hama Apagonia dilakukan pada malam hari menggunakan insektisida Delta. Taksasi panen, yaitu dilakukan sehari sebelum panen untuk mengetahui AKP pada blok yang akan dipanen. Panen buah kelapa sawit dilakukan ketika 5 brondolan segar di piringan menggunakan egreg. Kunjungan ke pabrik kelapa sawit Dolok Sinumba, di mana pada stasiun yang pertama adalah stasiun timbangan. Mobil yang keluar dan masuk ditimbang untuk mengetahui berapa muatan yang dibawa dan dikeluarkan. Lalu ada stasiun sortasi, di mana buah akan dipilih, yang mentah dan yang masak akan dipisahkan, dan yang mentah nanti akan dipulangkan, dan yang buah yang masak akan lanjut ke dalam pabrik untuk dilakukan pengolahan. Berikutnya ada stasiun lori. Stasiun lori, buah yang telah disortir akan dibawa ke dalam stasiun lori untuk dimasukkan ke dalam lori yang nantinya akan dimasukkan atau ditarik ke dalam drum stasiun perebusan. Stasiun perebusan sendiri dapat bersuhu 170 derajat atau bertekanan 3 bar. Lalu setelah dilakukan perebusan akan dilanjutkan ke pengolahan CPO, di mana sawit akan dipisahkan antara biji dan tandanya, lalu biji akan diangkut dan diolah untuk dijadikan CPO. Lalu ada stasiun pengolahan limbah, di mana limbah akan diolah untuk dimanfaatkan kembali, baik itu sebagai pupuk atau sebagai bahan bakar. Berikut adalah dokumentasi akhir perpisahan dengan asisten afdeling 1 dan perpisahan dengan manajer dan kepala asisten.